Jadi tidak mudah ibu bapak. Saya juga masih Islam begitu. Saya pelajari diam-diam, saya baca Al-Quran diam-diam. Allahu Akbar. Apa betul Isa ini berhubungan dengan Nabi Muhammad? Ternyata satu ayat Maulud itu, kata Isa, wa idzqala Isa ibnu Maryam, wa idzqala Isa ibnu Maryam, dan ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, ya Bani Israil, wahai Bani Israel, aku adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelumku. Kitab sebelum Injil itu apa? Tahu? Tahu. Tapi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Cari ayat itu satu-satunya dalam Al-Quran yang mengatakan Maulid Nabi malam ini adalah Nabi Isa. Tidak usah takut-takut. Kita sudah salah dari dulu Ustaz. Ya memang salah. Karena asumsi orang Islam, Isa Tuhan Kristen. Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Salah. Departemen Agama, Kementerian Agama baru saat ini sadar. Orang Kristen bilang nggak ada itu hari kenaikan Isa Al-Masih, yang ada hari kelahiran Yesus, kebangkitan, kenaikan Yesus. Yesus Kristus itu Tuhan kamu, itu adalah musyrik, itu adalah kafir. Laqad kafara allazina qalu innallaha masihun Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Saya keluar dari Kristen, bukan orang Islam yang meyakinkan saya. Saya saja mau masuk Islam datang ke Kepala Departemen Agama Toli-Toli Sulawesi, namanya Dr. Handus Hamid Budroka. Saya masih hafal. Saya kasih salam, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam pendeta. Saya, istri dan anak-anak sekarang ini mau masuk Islam. Mari dia. Tidak berani saya, tidak berani katanya. Lari. Kenapa dia lari? Dia takut terjadi konflik di masyarakat. Karena Sulawesi itu 50-50, 50% Islam, 50% Kristen. Saya saja ada relevansinya dengan konflik yang ada di Ambon, yang ada di Poso, yang ada di Ternate, di mana-mana. Saya masuk Islam karena sudah tahan hati ini. Tolong syahadatkan saya. Sahkan saya masuk Islam. Nggak berani. Datang ke Haji Kumarun Sofa, kepala urusan agama, beliau mengatakan, tadi malam katanya beliau bermimpi ada orang besar yang datang ke dia. Ternyata Bapak sebenarnya. Yes, saya minta disyahadatkan Kiai. Disyahadatkan saya, istri dan 3 orang anak. Satu keluarga, bukan mau kawin. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Saya pelajari Islam ini baik-baik dulu 8 tahun. Saya masih berstatus sebagai pendeta, bukan pendeta kelas bawah, high class. Makanya hakim bebaskan saya. Umat Islam yang membela saya, Allahu Akbar. Sampai mohon maaf, kawan saya Dr. Egy Sudana datang ke rumah saya. Ustaz tolak saya jadi pengacara. Mundur kawan, ini urusan agama. Kalau kita ditangkap karena urusan agama,
bergantung hanya kepada Allah. Maka kita jangan mau kita diadu domba. Masyarakat dengan aparat, aparat dengan masyarakat. Kebanyakan berita-berita ini hoax. Contoh baru-baru ini, Ustadz Abdul Somad katanya ditangkap. Kapolda berdiri, kami tidak pernah periksa satupun Ustadz. Sama dengan saya di penjara, Ustadz jangan minum air dari kepolisian. Innalillahi. Saya waktu ditangkap masih pembengkakan jantung. Kawan polisi dari Mabes, Ustadz sakit sekarang ini Ustadz, boleh kami kasih surat? Ustadz datang. Tidak. Hari ini bawa saya ke Mabes, komandan. Saya mau rasa bagaimana hidup di penjara. 2 lautan sudah saya lewati, Sulawesi. Masa datang di Pulau Jawa dengan masalah begini saya lari. Orang yang beriman pasti berani. Berani karena benar, takut karena salah. Karena sikap amanah, iman kepada Allah. Sampai hakim tanya sama saya, hakim yang periksa saya, ini atensi pemerintah. Hakim yang periksa saya, yang periksa Sambo. Hakim yang paling kritis, hakim yang paling cerdas, hakim yang paling selektif, namanya Wahyu Imam Santoso. Mana terdakwa pengacaranya? Tidak ada pengacara, yang mulia. Kenapa terdakwa tidak pakai pengacara? Jangankan di dalam penjara, yang mulia, di luar penjara, sejak Allah berikan saya hidayah, saya berkeliling Indonesia berdakwah, tak pernah butuh pengawal. Saya drive, saya bawa mobil sebagai driver. Saya ke Sulawesi, saya ke Maluku, saya ke Kalimantan, saya ke Nangro, Aceh, Darussalam, sampai pada titik nol sunrise. Sunrise, matahari mau tenggelam, mau terbit, kami sampai ke titik nol Indonesia, Sabang. Pakai mobil, saya sopirkan. Berdakwah menghadapi fitnah, menghadapi hinaan, menghadapi cemooh, caci maki, bahkan ancaman. Gak pernah kami berharap makhluk, apalagi sidang yang kecil ini, yang mulia. Karena saya tahu, yang mulia, tidak ada prediksi yuridis tentang surga dan neraka. Tunduk hakim itu. Saya pernah mengajar, yang mulia, filsafat hukum. Dulu filsafat hukum itu ada 2, hukum pidana, hukum perdata. Kejahatan yang berlangsung di masyarakat, maka ada hukum pidana. Saya bukan pelaku kriminal, saya adalah pendakwah. Dulu saya adalah pendeta. I was a Christian priest and now Muslim preacher. Sekarang adalah ustaz. Beda. Dulu difasilitasi, diberi sesuatu. Asal bonafit dari ujung kaki sampai ke atas, Europe style, Manado. Tidak mengenal minum putih begini. Ada yang putih begini, namanya cap tikus. Tapi memang bukan. Kalau dibakar pakai gas, menyala dia. Ini etika saya mau bawa dulu. Nanti kepada akhlak Nabi. Saya kan bilang, apalagi Allah ridho ini pertemuan seperti Lailatul Qadar. Tidak ada angin yang sebentar sedikit pun. Ini Allah ridho, insyaallah. Tapi kalau tendanya mulai pumprang-pumprang itu nggak ridho. Cepat-cepat diaminkan. Oke. Johnny Walker, Black Label, macam-macam, bir bintang, bir bulan, bir matahari. Sampai jamaah tanya, Ustaz waktu di sana apa makanan Ustaz dulu? Sudah jangan ditanya begitu, menyinggung antum. Makanan saya ya hewan kaki 1 saya hajar, kaki setan, kaki iblis, kaki Lucifer itu kepala iblis. Kaki 4 semua saya hajar.
tinggal kaki mimbar gereja saya belum makan. Orang kafir bagaimana? Secara dia curi, dia tidak mengenal muko papa mugolado muto wasitu. Dia nggak tahu. Saya pun masuk Islam, bini yang mengajarkan. Guru saya tidak jauh dari Munjuli. Guru saya di Cilimus, Ustadz Haji Kiai Haji Abdul Somad. Itu guru saya. Mulai dari saya belajar Iqra sampai saya bisa berdakwah. Beliau yang mendidik saya. Ajar saja Kiai, tidak usah malu-malu. Baru saya tahu, oh ternyata buta huruf saya ini. Kalau di sana kita jadi pemimpin, begitu masuk Islam tak punya arti apa-apa, tak mengerti, tak paham apa maksud Allah. Ini dia. Jadi Bapak mau pilih hidup yang bagaimana? Secara etika, makanan-makanan dan minuman-minuman tadi stop, goodbye my friend, tinggal. Sudah next time, waktu ke depan saya hanya berpikir bagaimana hidup untuk menjangkau surga. Walau ana ahlal kitab amanu wa taqaw la ghafarna anhum sayiatihim wala adkhalnahum jannatin 'ain. Sekiranya ahli kitab, pendeta-pendeta mau beriman bertakwa kepada kami, kata Allah, maka kami hapuskan kesalahan mereka, lalu menempatkan mereka pada surga-surga yang penuh kenikmatan. Mengapa ayat ini spesialis khusus? Jannatin 'ain itu ada 100 tingkatan surga. Kebetulan saya penulis buku keadaan manusia di hari kiamat. Sejak masih Islam, saya nulis buku 21 judul buku. Saya buktikan di depan pengadilan kemarin. Saya belajar Islam dulu yang mulia, baru saya masuk mengucapkan 2 kalimat. Bukan masa karbit, bukan masa karbit, bukan seperti membalik telapak tangan, tidak. Bukan baru 2 hari jadi anggota partai langsung jadi ketua umum. Itu namanya karbitan. Kita tidak menghubungkan ini, bukan menyinggung Kaisang Pangarep atau Pangorok, bukan menyinggung, tapi sindir aja. Lain kali publik ini mesti sadar, negara kita ini bukan negara Joko Widodo, betul? Negara ini negara Indonesia. Saya punya papa pejuang. Papa saya perwira seksi 1 Korem 131 Santiago. Saya anak tentara. Masya Allah. Ibu saya guru, kakak saya polisi, kakak laki-laki saya sekarang, kakak saya itu provos di Polda, Rudi Waloni. Kakak saya Yulen dan Ramil di Sangher. Ada yang marinir, Allahu Akbar. Keluarga saya keluarga militer. Jadi kami terdidik, negara ini negara berdaulat atas nama rakyat. Jadi bodoh kita begini semua. Apa di dalam Quran dikatakan, ku ampusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan keluargamu dari api. Nah itu dia. Apa yang dimaksud ayat itu? Punya generasi, punya keturunan, sekolahkan pintar-pintar. Kalau sudah matang, kalau sudah berpengalaman, baru dijadikan sebagai pejabat. Jangan karbitan. Nabi Muhammad digodok dulu dari kecil, digoyang dengan penderitaan, diganggu dengan kemiskinan, diusik dengan berbagai macam fitnah dan hinaan. Adakah Rasulullah langsung jadi nabi? Enggak. Walaupun Bukhairul sudah mengatakan Abu Thalib ini calon nabi, tidak ada Abu Thalib langsung percaya.
Nanti setelah Rasulullah berumur 40 tahun, rentang waktu itulah berapa lama? 36 tahun baru beliau berdiri sebagai nabi, sebagai rasul. Jadi tidak mudah, ibu bapak. Saya juga masuk Islam begitu. Saya pelajari diam-diam, saya baca Al-Quran diam-diam. Allahu Akbar. Apa betul Isa ini berhubungan dengan Nabi Muhammad? Ternyata satu ayat Maulud itu, kata Isa, wa idz qala Isa ibnu Maryam, wa idz qala Isa ibnu Maryam, dan ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata, ya Bani Israil, wahai Bani Israel, aku adalah Rasul Allah yang diutus di tengah-tengah kamu untuk menggenapkan kitab sebelumku. Kitab sebelum Injil itu apa? Tahu? Tahu. Tapi akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad. Cari ayat itu satu-satunya dalam Al-Quran yang mengatakan maulid Nabi malam ini adalah Nabi Isa. Nggak usah takut-takut. Kita sudah salah dari dulu, Ustaz. Ya memang salah. Karena asumsi orang Islam, Isa Tuhan Kristen. Isa adalah Yesus, Yesus adalah Isa. Salah. Departemen Agama, Kementerian Agama baru saat ini sadar. Orang Kristen bilang nggak ada itu hari kenaikan Isa Al-Masih, yang ada hari kelahiran Yesus, kebangkitan, kenaikan Yesus. Yesus Kristus itu Tuhan kamu, itu adalah musyrik, itu adalah kafir. Laqad kafara allazina qalu innallaha masihun ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Ini agama Islam benar di sini. Saya keluar dari Kristen, bukan orang Islam yang meyakinkan saya. Saya saja mau masuk Islam datang ke Kepala Departemen Agama Toli-Toli Sulawesi, namanya Dr. Randus Hamid Butudoka. Saya masih hafal. Saya kasih salam, assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pendeta. Saya, istri dan anak-anak sekarang ini mau masuk Islam. Mari dia. Tidak berani saya, tidak berani katanya. Lari. Kenapa dia lari? Dia takut terjadi konflik di masyarakat. Karena Sulawesi itu 50-50, 50% Islam, 50% Kristen. Saya bilang saya tidak ada relevansinya dengan konflik yang ada di Ambon, yang ada di Poso, yang ada di Ternate, di mana-mana. Saya masuk Islam karena sudah tidak tahan hati ini. Tolong syahadatkan saya, sahkan saya masuk Islam. Nggak berani. Datang Kiai Haji Kumarun Sofa, kepala urusan agama, beliau mengatakan, tadi malam katanya beliau bermimpi ada orang besar yang datang ke dia. Ternyata bapak sekeluarga. Yes, saya minta disyahadatkan Kiai. Disyahadatkan, saya, istri dan 3 orang anak. Satu keluarga, bukan mau kawin. Ini sekarang kan banyak yang masuk Islam mau kawin. Jadi mu'alaf. Saya tolak, saya bukan mu'alaf. Mu'alaf dalam bahasa Arab, orang yang dibujuk hatinya. Saya nggak ada yang bujuk. Latar belakang, eksistensi, karakter, sifat, behavior, tabiat saya adalah keras dalam prinsip. Sulit saya mau masuk Islam. Pertama saya dari kultur Manado. Coba lihat orang Manado. Rocky Gerung itu pintar dia, tapi dia belum mau masuk Islam. Itu. Kalau tanya sama saya, kenapa dia tidak masuk Islam, Ustaz?
Sudahlah, dia takut disunat, titik. Saya juga pertama masuk Islam takut itu. Tapi karena sudah semangat, baru saya tahu, ingat, malam-malam saya tolak diri saya. Aduh kawan, lupa saya sunat, rupanya Islam ini. Datanglah tukang sunat, disunat. Abdi disunat. 2 minggu tak bisa pakai celana, begini-begini terus. Allahu Akbar. Sakitnya minta ampun. Bu. Ya si sore sudah tidur ini 2 minggu tak bisa pakai celana, pakai sarung tanpa sempak. Ini sempak saya baru tahu bahasanya, celana dalam. Kalau kita di Manado itu zwembroek, orang spreken bahasa Belanda. Itu. Jadi saya 2 minggu tak bisa pakai celana. Kesana kemari pakai sarung. Ikat sarung pun tidak tahu bagaimana. Karena biasa pakai celana panjang. Pakai sepatu dalam rumah, pakai jas, bahkan sampai mati pakai jas dalam peti mayat. Itu saya belum mati. Jadi kemewahan apa, kesenangan apa yang tidak kami rasakan. Kaget saya dengan kondisi kehidupan kita umat Islam. Allahu Akbar. Hubud dunia roh sukuli khotian. Cinta kepada dunia akar dari segala kejahatan. Dari awal Nabi Muhammad dididik, dibina, sampai umur remaja, dewasa, beliau itu bukan pemimpin yang enak, pemimpin yang merasakan penderitaan demi umat. Sudah disampaikan berulang-ulang, akan datang mimba bismuhu Ahmad. Apa kata Yahudi? Falama jauh bil bainati qalu azah sihrun mubin. Inilah katanya Yahudi, sihir yang nyata. Diusir Isa al-Masih dari kalangan Bani Israel. Kenapa Isa diusir? Hanya karena menyatakan akan datang mimba bismuhu Ahmad. Ini maulid. Makanya Yahudi sampai hari ini tidak suka kepada Islam. Bukan mereka tidak tahu, justru mereka lebih tahu sejarah bahwa Nabi Muhammad itu Nabi yang terakhir. Pendeta mana yang tidak tahu? Makanya kalau pendeta masuk Islam, Allah kasihkan surga Jannatul Na'im yang penuh kenikmatan. Terima kasih sudah menonton. Ambil positifnya dari ceramah berikut. Silahkan berikan komentar terbaik kalian. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, berikan like jika suka, dan bagikan link videonya ke seluruh media sosial yang kalian miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.